tidak sedikit orang yang bunuh diri. Karena apa? Ya hidupnya nggak mulia, hidupnya kotor, hidupnya berantakan, hidupnya bosan. Itu karena apa? Karena manusia memang sudah jatuh di dalam dosa sejak semula. Nah karena itu, karena kita sudah menjadi mulia, sudah dikembalikan ke dalam gambar dan rupa Allah yang semula, makanya pemirsa, hiduplah dalam kekudusan. Nah ketika kita tinggal dalam hadirat Tuhan, maka hidup kita ini bercahaya, hidup kita ini berguna, kasih kita ini melimpah ruah, tumpah. Ingatlah sekarang bahwa pemirsa dan saya adalah mulia. Konsep itu harus tertanam di dalam hati dan pikiran kita, sehingga nanti outputnya benar-benar mulia. Shalom, bersama saya Pendeta Elmanik di YTWR Channel. Ya, hari ini saya ingin berbagi dengan satu tema, yaitu manusia pembawa kemuliaan. Ini sangat penting sekali. Ya, pembawa kemuliaan, bukan pembawa rusuh ya, tetapi pembawa kemuliaan. Ya, didasari dari firman Tuhan, Mazmur 8 ayat 5 sampai ayat 7. Ya, pemirsa bisa membuka Alkitabnya, Mazmur 8 ayat 5 sampai ayat 7. Oke, sudah siap semuanya? Saya akan membacanya ya secara perlahan-lahan. Simak firman Tuhan ini. Demikian firman Tuhan. Apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Nah, ini perhatikan ayat 6 ini. Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah. Wow, luar biasa. Dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Luar biasa ya, ayat 7. Engkau membuat dia. Nah, Tuhan membuat manusia. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tanganmu, atas buatan tangan ciptaan Tuhan itu, ya. Segala-galanya telah kau letakkan di bawah kakinya, di bawah kekuasaannya. Oh, sungguh luar biasa firman Tuhan ini ya. Hampir sama seperti Allah. Kemuliaan dan hormat, berkuasa. Ada 3 hal itu. Dari Mazmur 8 ayat 5 sampai ayat 7. Saya lanjut lagi membaca firman Tuhan. 2 Korintus 3 ayat 18. Silakan pemirsa bisa membuka Alkitab elektroniknya, supaya langsung pemirsa melihat ayatnya ya. Oke semua? Baik, saya akan memulainya. 2 Korintus 3 ayat 18. Dan kita semua, pemirsa, saya, ya, kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah Roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Sekarang intinya, pemirsa dan saya adalah mulia. Alkitab yang berbicara. Tuhan yang mengatakan itu kepada kita, bukan saya. Ya, makanya topik renungan hari ini adalah manusia pembawa kemuliaan. Karena apa? Karena saudara dan saya adalah mulia. Jadi kita membawa kemuliaan. Bukan membawa huru-hara, bukan membawa kegaduhan, bukan membawa toksik, racun. Enggak. Tapi membawa kemuliaan. Karena apa? Kita adalah mulia. Ya, saya cerita sebentar ya. Ada seorang bapak mendapatkan
telur burung Raja Wali di sebuah gunung. Wah, dia sangat senang sekali. Lalu telur burung Raja Wali ini dibawa ke rumahnya, dan di rumahnya ada ayam yang hampir mau menetaskan telurnya. Lalu dicampurlah telur burung Raja Wali ini dengan telur ayam. Tiba waktunya ayam mengeram. Iya, sekian minggu, sekian bulan kemudian, telur-telur ini semua, baik telur ayam dan telur burung Raja Wali ini menetas. Kemudian mereka hidup, ayam dan Raja Wali hidup, makan seperti ayam, berjalan dan mengais seperti ayam, percaya dirinya seperti ayam. Cuman tubuhnya memang lebih besar daripada ayam. Cakarnya juga lebih hebat, lebih kuat. Nah, kemudian suatu saat mereka melihat ke langit. Ada burung Raja Wali yang menguasai angkasa, terbang. Wow, sangat dahsyat sekali. Lalu ayam bertanya, apa itu ya? Induk ayam mengatakan, itu Raja Langit. Itu burung Raja Wali. Kemudian induk mengatakan, kita ini adalah ayam. Ya, tentu anak-anak ayam yang tidak berpengalaman, ya mereka ya percaya saja semuanya. Dan burung Raja Wali juga percaya. Dan akhirnya burung Raja Wali yang sangat mulia ini, yang besar sekali ini, yang menguasai angkasa ini, dia hidup seperti ayam, tidak bisa terbang seperti burung Raja Wali, makan dan mengais seperti ayam, mati juga seperti ayam. Hidupnya tragis. Kemuliaan burung Raja Wali tidak pernah ditampakkannya. Karena apa? Karena dia tidak tahu bahwa dia adalah burung Raja Wali. Nah, pemirsa, demikian halnya manusia. Banyak sekali manusia yang hidup dan mati tanpa kemuliaan. Padahal dia mulia, ciptaan yang mulia. Seperti tadi yang sudah kita baca tadi ya. Hidup dengan kekotoran dunia ini. Hidup dengan tidak berarti. Hidup dengan tanpa kualitas, tanpa pelayanan, tanpa senyum, tanpa harga diri. Hidup seperti kehidupan manusia yang ada di dalam dosa. Nah, ini yang mau ditampilkan oleh cerita yang saya sampaikan tadi. Nah, pemirsa dan saya adalah mulia. Apa itu mulia? Mulia itu dari bahasa Ibrani itu kabot. Kabot itu berat, ya, berat, yaitu bernilai, penuh kehormatan, memiliki bobot ilahi. Jadi, saudara dan saya memiliki bobot ilahi. Ya, tadi dikatakan hampir sama seperti Allah kita dibuatnya. Berarti gambar dan rupa Allah itu ada di dalam diri kita. Kemuliaan itu ada di dalam diri kita. Nah, itu kemuliaan Tuhan itu ada di dalam diri kita. Ada manifestasi kehadiran Allah, ada kekudusan, bukan kekotoran. Ada kuasa loh. Jadi hidup kita ini penuh kuasa. Ada terang ilahi. Jadi manusia pembawa kabot berarti manusia yang membawa bobot hadirat Allah dalam hidupnya. Kemuliaan adalah manifestasi karakter, hadirat, kuasa dan terang Allah yang terpancar melalui hidup manusia. Itulah kemuliaan. Nah, tapi kalau kita lihat sekeliling kita, ya, kita lihat di masyarakat, ya, bagaimana manusia yang hidup tertatih-tatih, boro-boro membawa kemuliaan, ya, hidup saja berat, makan saja susah, berpakaian saja compang-camping, ya, seperti orang-orang yang di jalanan yang kita lihat, ya,
tunawisma itu, orang-orang gila. Ada juga orang gila berdasi. Bagaimana kehidupannya itu, dia tidak bisa membawa apa-apapun. Bahkan merusak tatanan kehidupan. Bukan membawa kemuliaan. Itu yang kita lihat. Kita lihat di rumah tangga. Di sana ada bukan kemuliaan, tetapi kekerasan, kesedihan, kesendirian, lonely. Terasa hidup ini tidak mulia. Terasa hidup ini merasa rasanya bosan hidup. Nah, makanya ya, tidak sedikit orang yang bunuh diri. Karena apa? Ya hidupnya nggak mulia. Hidupnya kotor, hidupnya berantakan, hidupnya bosan. Itu karena apa? Karena manusia memang sudah jatuh di dalam dosa sejak semula. Adam dan Hawa. Manusia jatuh di dalam dosa. Karena dosa adalah penyebab utama hilangnya kemuliaan di dalam dirinya. Roma 3:23 berkata, karena semua manusia telah berbuat dosa dan telah kehilangan. Karena dosa adalah penyebab utama hilangnya kemuliaan di dalam dirinya. Beraninya, dosa itulah yang membuat kesombongan di dalam dirinya. Ya, kesombongan membuat manusia apa? Mencari pujian. Ya, haus pengakuan. Itu yang kendala-kendala manusia membawa kemuliaan dan menampilkan kemuliaan dalam dirinya. Kehilangan hadirat Tuhan. Nah, karena dosa. Sebenarnya dosa ini sudah dikerjakan oleh Kristus di kayu salib. Ketika Allah menjadi manusia, dia mati di kayu salib untuk menebus semua manusia yang percaya kepadanya. Dan kita yang sudah percaya kepada Kristus, potensi dan memang kemuliaan dikembalikan. Kemuliaan itu ada di dalam diri kita. Nah, karena kita sudah menjadi mulia, sudah dikembalikan ke dalam gambar dan rupa Allah yang semula, makanya pemirsa, hiduplah dalam kekudusan. Ya, 1 Petrus 1:16 dikatakan, kuduslah kamu, sebab aku kudus. Kalau ada lagi sifat-sifat yang lain, tinggalkanlah itu. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Tinggallah dalam hadirat Tuhan. Ya, Musa bercahaya, ya. Bercahaya setelah bertemu Tuhan di gunung. Nah, ketika kita tinggal dalam hadirat Tuhan, maka hidup kita ini bercahaya, hidup kita ini berguna, kasih kita ini melimpah ruah, tumpah. Tidak tahan, seperti Allah, tidak tahan kalau tidak mengasihi. Demikian juga kita, kalau kita tinggal dalam hadirat Tuhan, tidak tahan kalau tidak mengasihi. Itu melimpah keluar semuanya, sehingga yang di sekeliling kita itu menikmati taburan kasih daripada kita. Ketika kita menaburkan taburan kasih itu kepada sesama, kepada keluarga, kepada istri, kepada suami, kepada anak-anak, kepada mertua, maka mereka menikmati kebahagiaan. Mereka mendapatkan percikan-percikan kemuliaan yang daripada Anda itu, sehingga mereka juga berubah hidupnya menjadi mulia. Karena kita pembawa kemuliaan. Ketika kita datang ke tempat yang kotor, maka yang kotor itu menjadi mulia. Wow. Luar biasa, bukan sebaliknya. Kita datang ke tempat yang kotor, jadi saudara kotor. Berarti Anda tidak mulia. Karena emas dibawa kemana saja pun harganya tetap mahal. Itu mulia. Pergi kita kemana saja pun itu menjadi mulia. Sentuhan-sentuhan kita itu mulia. Perkataan kita itu mulia. Cara pandang kita itu mulia. Komunikasi kita itu mulia. Membawa kedamaian, kesejukan, kehangatan, semangat kepada seluruh, bukan kepada manusia saja, kepada binatang saja. Maka orang benar dikatakan itu akan merawat, memperhatikan, yaitu hewan. Itu orang benar. Apalagi manusia sesama. Semuanya menjadi mulia. Karena apa? Kita
menjadi sentuhan-sentuhan yang mulia. Dahsyat ya, pemirsa. Ingatlah sekarang bahwa pemirsa dan saya adalah mulia. Konsep itu harus tertanam di dalam hati dan pikiran kita sehingga nanti outputnya benar-benar mulia. Yang diperbaiki dulu di dalam hati ini. Sadar kita bahwa kita adalah ciptaan yang mulia sehingga kita pun bertindak mulia. Memiliki hati seorang hamba itu mulia. Dipenuhi Roh Kudus itu mulia, menjadi berkat dan berdampak kepada semua yang ada di alam semesta ini. Terutama berdampak kepada diri Anda. Hidup penuh damai, memiliki identitas rohani, memiliki otoritas. Hidup menjadi berarti, memiliki sukacita ilahi. Sehingga kita ingin hidup 1000 tahun. Enggak seperti orang-orang yang di dalam dosa, bosan hidup di dunia ini, ingin bunuh diri saja. Enggak, tapi orang-orang mulia ingin hidup 1000 tahun lagi. Untuk apa? Untuk menjadi hamba. Itu untuk melayani. Karena semakin kita melayani, semakin berbahagia. Semakin menjadi bos, semakin menjadi penguasa, semakin kita rendah. Orang-orang mulia selalu ingin di bawah. Amin. Orang-orang mulia selalu ingin di bawah. Selalu tangannya ingin melayani. Itu yang dibuat oleh Yesus ya kepada murid-muridnya, membasuh kakinya. Wow, luar biasa, seorang pemimpin yang sangat besar membasuh kaki murid-muridnya. Itu teladan orang-orang mulia. Menjadi berkat bagi diri sendiri, menjadi berkat bagi sesama, ya, membawa pemulihan ketika kita hadir di tengah-tengah orang yang putus asa. Orang yang putus asa ini menjadi semangat. Seperti Yesus ketika melihat muridnya itu dari Emmaus itu berjalan mendengar bahwa Yesus sudah mati, lalu berjalan bersama-sama, maka ketika bersama-sama mereka berbicara, maka semangat murid itu sangat luar biasa. Jadi kita akan memulihkan semangat orang, akan membalut yang luka, akan menggembirakan orang yang sedih, akan meramaikan orang yang lonely. Itu orang-orang mulia, menjadi berdampak bagi diri sendiri, bagi sesama. Ya. Jadi pemirsa, manusia diciptakan bukan sekadar untuk hidup, bekerja dan mati. Manusia diciptakan untuk membawa kemuliaan Allah ke bumi. Ya, hadirat Tuhan, karakter Kristus. Terang ilahi, kuasa Roh Kudus, ya, itulah kita. Dan katakan itu kepada diri Anda sendiri, ya. Afirmasi positif. Saya adalah murid Tuhan, pembawa kemuliaan. Saya mulia, sifat saya mulia, ya. Perilaku saya mulia, kudus. Saya ini orang terhormat. Orang terhormat itu harus turun ke tengah-tengah dunia ini. Allah yang maha kuasa itu, gimana kira-kira? Turun ke dunia ini, ke tempat yang kotor. Membersihkan yang kotor itu. Saya menjadi mulia, pemirsa menjadi mulia, menjadi berkat, dan menjadi pembawa kemuliaan. Hanya orang-orang yang mulialah yang bisa membawa kemuliaan. Nah, oleh karena itu sadarilah bahwa pemirsa dan saya adalah orang mulia. Ya, kita diciptakan segambar dan serupa dengan Allah, dan kita adalah orang-orang yang diberkati, ya. Dan kita diciptakan hampir sama seperti Allah dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Nah, kalau kita sudah dimahkotai dengan kemuliaan dan hormat, pemirsa tidak perlu capek-capek mencari kemuliaan dan hormat, ya, mencari pujian. Enggak, ya sudah ada di dalam diri kita. Dan memang kita memancarkan kemuliaan dan hormat itu, dan kita, ya, berkuasa atas buatan
tangan Tuhan. Segala-galanya telah diletakkan di bawah kaki kita. Karena kita adalah orang-orang mulia. Dan kita memancarkan kemuliaan Tuhan. Menjadi berkat. Bagaimana pemirsa? Kehidupanmu saat ini. Apakah sudah sampai di titik itu? Ataukah masih berada di bawah dasar lautan dengan kesusahan, penderitaan, kekotoran, kejahatan, kedengkian, kebencian, fitnah, tipu, dan kejahatan, berbagai kejahatan lainnya yang membuat pemirsa itu menderita, yang membuat pemirsa itu tidak pernah menjadi berkat dan merasa benar-benar tidak berguna dalam kehidupan ini? Apakah masih berada di dalam titik itu? Nah, sekarang bangkitlah bahwa Tuhan Yesus telah mati bagi pemirsa dan saya. Dia telah mati di kayu salib menanggung segala dosa-dosamu. Hanya saja ya kasih responmu. Tuhan, tolong saya. Tolong saya. Seperti itu pemirsa. Sehingga bersama Yesus kita bangkit dan memang menyadari saat ini adalah orang mulia. Menjadi pembawa kemuliaan. Demikian pemirsa, ya sampai di sini ya renungan ini, kita akan bertemu lagi pada waktu kesempatan yang lain. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Anda sudah mengikuti program kami. Jika Anda diberkati, jangan lupa like, komen, dan share supaya Anda tidak ketinggalan setiap program terbaru kami. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya dan nyalakan loncengnya. Jika Anda ingin mendukung pelayanan kami, bisa melalui rekening kami berikut ini, atau menghubungi kami di sini.